Olahraga lari terbukti sangat baik untuk merawat kesehatan jantung, otak, tulang, dan seluruh organ tubuh kita yang lain. Bahkan lari juga terbukti sangat baik untuk merawat kesehatan mental kita. Pertanyaannya, apakah lari bisa dilakukan oleh mereka yang telah berusia 50 tahun lebih? Atau mereka yang telah terdiagnosa mengalami penyakit jantung koroner? Dalam episode kali ini, dan beberapa episode yang akan datang, saya akan menjelaskannya secara rinci untuk teman-teman. Sobat XBT, jumpa lagi dengan saya, Dr. Andi Wijaya, Master of Reproductive Medicine. Pada episode keempat, kelima, dan keenam, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang mesti diperhatikan agar aktivitas olahraga bisa kita lakukan dengan aman. Untuk itu, saya akan gunakan dua guideline, teman-teman. Yang pertama adalah dari European Society of Cardiology. Ini adalah perkumpulan dokter jantung di Eropa. Lalu guideline yang kedua saya ambil dari American Heart Association, yaitu organisasi dokter ahli jantung di Amerika. Dua organisasi dokter jantung ini adalah dua organisasi kedokteran jantung terbesar di seluruh dunia. Yang mereka publikasikan, guideline yang mereka buat menjadi acuan hampir semua dokter jantung di seluruh dunia. Saya menggunakan guideline ini supaya kita bisa mendapatkan panduan-panduan yang objektif berdasarkan kajian-kajian saintifik. Di samping itu saya juga tambahkan dari dua jurnal sport medicine, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih praktikal, yang lebih praktis untuk bisa kita lakukan di dalam aktivitas olahraga kita sehari-hari. Saya berharap 3 episode ini, yaitu episode keempat, kelima, dan keenam, membuat kita bisa melakukan olahraga dengan ketenangan hati. Di masyarakat ada anggapan yang luas beredar bahwa olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari misalnya, tidak baik dilakukan untuk mereka yang telah berusia 50 tahun lebih. Dan sebaliknya, mereka berpikir olahraga dengan intensitas tinggi, bahkan olahraga apapun, itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang berusia muda, di bawah 40 tahun, apalagi remaja. Betulkah anggapan seperti itu? Dari 4 referensi yang saya gunakan untuk mengulas topik ini, ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Catatan di dalam berbagai macam publikasi ilmiah mengatakan telah terjadi kasus kematian pada anak remaja yang melakukan aktivitas olahraga, masih berusia belasan tahun. Jadi rupanya remaja pun tidak sepenuhnya aman kalau mereka melakukan aktivitas olahraga tanpa mengetahui kondisi yang terjadi pada tubuhnya. Itu sebabnya di dalam referensi dari dua guideline yang saya gunakan, yaitu dari European Society of Cardiology dan juga dari American Heart Association, dikatakan mereka yang akan masuk ke dalam bidang atletik
ya, sport secara profesional, atau siapapun yang ingin melakukan aktivitas olahraga dengan intensif, maka mereka harus memperhatikan kondisi tubuhnya dengan baik. Dengan cara apa? Melakukan cardiac screening atau pemeriksaan pada kesehatan jantung. Pertanyaannya, usia berapa harus melakukan cardiac screening sebelum kita bisa melakukan sport dengan aman? Harus dilakukan pada usia 12-16 tahun. Kalau 12-16 tahun saja sudah harus melakukan cardiac screening, apalagi saudara yang sudah berusia 40 tahun. Apalagi saudara yang telah berusia 50 tahun. Ya, itu sebabnya kita lihat kenapa Menteri Kesehatan bisa mengikuti maraton pada usia 60 tahun. Karena beliau telah melakukan cardiac screening. Jadi meskipun usia telah cukup matang, asalkan dilakukan dengan persiapan yang baik, menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dengan aman, teman-teman. Sebaliknya, usia berapapun kalau kita tidak melakukan cardiac screening, itu bisa menjadi masalah yang sangat berbahaya. Di dalam XBT Health Style yang adalah Evidence-Based Lifestyle Medicine, berlaku satu prinsip, test, don't guess. Diperiksa, bukan diterka. Diperiksa, bukan diduga-duga. Kita di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat umum seringkali menggunakan perasaan. Aduh, rasanya nggak masalah gitu kan. Oh, selama ini saya sudah biasa goes kok. Ya. Oh, selama ini saya sudah biasa lari, badminton, bulu tangkis, tenis, renang, kan nggak menjadi masalah apa-apa. Ya. Itu semuanya adalah perasaan, teman-teman. Ya. Kalau di dalam XBT Health Style, kita selalu menggunakan prinsip test, don't guess. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tidak memiliki data medis yang akurat, dan itu sangat berbahaya. Karena itu, meskipun saya mendorong kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi, seperti saya jelaskan pada episode-episode sebelumnya, karena lari misalnya, itu memiliki manfaat yang sangat besar. Tetapi kita tidak boleh serta-merta melakukan aktivitas itu tanpa melakukan pemeriksaan medis terlebih dulu. Test, don't guess. Diperiksa, bukan diterka. Diperiksa, bukan diduga-duga. Dengan melakukan pemeriksaan medis, kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada tubuh kita, kondisi tubuh kita, kesiapan tubuh kita untuk mengikuti berbagai macam aktivitas dengan intensitas tinggi. Jadi, kita tidak boleh menduga-duga, kita tidak boleh menerka-nerka. Kita lihat berbagai macam kasus yang terjadi di lapangan adalah banyak orang merasa sehat, merasa selama ini punya kekuatan yang baik, merasa selama ini memiliki physical fitness yang bagus, terbiasa goes, tiba-tiba kemudian mengalami kematian pada saat goes. Terbiasa lari, ternyata tiba-tiba mengalami henti jantung pada saat lari. Terbiasa badminton, tiba-tiba serangan jantung pada saat melakukan badminton. Yang seperti itu bisa kita hindarkan, teman-teman, dengan kita melakukan pemeriksaan medis dengan baik. Test, don't guess. Diperiksa, bukan diterka. Diperiksa, bukan diduga-duga. Nah, pemeriksaan untuk supaya kita bisa melakukan aktivitas olahraga dengan aman, ada 3 tahap, teman-teman. Ada 3 lapis. Pada episode kali ini, saya akan jelaskan lapis pertama. Nanti episode yang berikutnya, episode kali yang kelima, saya akan jelaskan tahap yang kedua. Dan episode yang keenam, saya akan jelaskan tahapan yang berikutnya. Teman-teman harus mengikuti semua tahapan-tahapan ini, supaya teman-teman bisa melakukan aktivitas olahraga dengan ketenangan hati. Pada pemeriksaan primer, yang menjadi fokus pemeriksaan adalah jantung kita, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa pada saat kita melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, tentu yang bekerja keras adalah jantung kita. Karena itu harus dipastikan jantung memiliki kualitas yang baik, sehingga bisa menahan beban pada saat kita melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah yang pertama ECG. Ini pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kelistrikan jantung, irama jantung, termasuk kalau misalnya ada satu kondisi di mana jantung kita pernah mengalami serangan, lalu ada kerusakan pada bagian-bagian tertentu, pemeriksaan ini sudah bisa mendeteksinya. Nah, bila kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan dengan ECG ini ada kecurigaan,
maka kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya adalah pemeriksaan ECG, tetapi dengan kita melakukan aktivitas. Jadi bukan dalam kondisi tidur seperti pada saat kita diperiksa dengan menggunakan ECG ini, tetapi kita sedang melakukan aktivitas, biasanya dengan berjalan atau berlari. Masih dalam pemeriksaan primer, teman-teman, seperti teman-teman lihat ini di gambar ini adalah pemeriksaan yang disebut dengan stress test. Ini pemeriksaan ECG sebenarnya, tetapi pasien yang diperiksa, dalam hal ini atlet atau kita yang mau olahraga dengan intensitas tinggi, waktu kita diperiksa kita tidak tidur, ya, tetapi kita melakukan aktivitas seperti ini, berjalan sampai kemudian lari di alat treadmill seperti ini. Nah, ini pemeriksaan akan memiliki manfaat untuk mengetahui kondisi jantung kita saat kita melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Dan ini lebih bagus, teman-teman, karena kalau kita yang pertama hanyalah saat kita tidur dalam kondisi tidak ada aktivitas, ini adalah pemeriksaan saat kita melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Jadi kalau kita mau melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, ini lebih bagus digunakan untuk memeriksa. Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti apakah jantung kita punya kemampuan untuk kita bisa melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi tanpa menghadapi masalah apapun. Bila jantung kita ada masalah, pemeriksaan ini akan mendeteksinya, teman-teman. Ya, sehingga nanti dokter jantung akan memberikan panduan apa yang mesti dilakukan kalau memang ada masalah-masalah yang sudah terjadi dengan jantung kita. Bila ada kecurigaan masalah di jantung kita pada katupnya misalnya atau bagian-bagian anatomi yang lain, maka pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan alat yang disebut dengan ekokardiografi. Ya, ini adalah ultrasonografi sebenarnya, teman-teman, USG. Ini USG jantung. Dengan pemeriksaan ini kita bisa mengetahui, ya, ketika jantung itu bekerja, anatominya seperti apa, katup-katupnya seperti apa, ya. Dan ini bisa juga untuk mendeteksi kalau misalnya remaja misalnya, ya, itu ada masalah gangguan jantung bawaan. Bisa kita deteksi dengan pemeriksaan ini. Sehingga kita bisa mencegah kondisi fatal bila anak-anak muda itu melakukan aktivitas olahraga. Nah, gambar yang teman-teman lihat, ini adalah ekokardiografi, tetapi sekaligus digunakan dengan pemeriksaan stress test. Jadi ini gabungan. Gabungan antara ECG, ya treadmill tadi itu, ditambah juga dengan ekokardiografi. Ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif, ya. Bagaimana jantung kita bekerja saat ada aktivitas fisik yang berat. Nah, di situ kita lihat pasiennya melakukan aktivitas dengan melakukan sepeda statik, teman-teman. Ya. 3 pemeriksaan ini, ECG, treadmill, atau ekokardiografi, itu dijadikan satu kesatuan. Dokter yang melakukan screening untuk mereka yang ingin melakukan olahraga dengan intensitas tinggi akan bisa merumuskan dan memberikan panduan tentang apa yang mesti dilakukan bila pasien itu mengalami masalah tertentu. Dan atau kalau ternyata kondisinya bagus, maka tentu dokter akan menyatakan, ya silakan, Anda siap untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Kalau 3 pemeriksaan ini, ya ternyata baik, kita hanya perlu melakukan pemeriksaan ulang secara reguler. Saya pribadi melakukan yang seperti ini setahun sekali cukup, teman-teman, untuk memastikan kondisi jantung kita dalam kondisi yang siap untuk melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Olahraga dengan intensitas tinggi itu bukan masalah usia, muda itu aman, tua menjadi tidak aman, bukan itu, teman-teman. Karena kita harus tes, don't guess. Usia lanjut, Anda tetap bisa melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi kalau memang dipastikan jantung kita baik. Tapi usia kita muda, kalau ternyata ada masalah, tentu itu tidak aman buat kita. Karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi, lakukan cardiac screening. XPD Health Style adalah evidence-based lifestyle medicine. Kita selalu mendasarkannya pada data-data medis yang akurat, supaya dengan demikian kita bisa mengaplikasikannya untuk membangun kehidupan sehat sesuai dengan standar ilmu-ilmu medis modern. Ingat, teman, sehat itu murah,
sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.